Masih dalam Lintas Palembang sore kebersamaan kita malam hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami temani Anda dengan ragam acara yang akan hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, sebagai rangkaian terakhir kesempatan malam hari ini seperti biasa akan kami hadirkan satu program pemberdayaan masyarakat yang akan menghadirkan narasumber kita untuk berbincang-bincang mengenai kiprah di sektor yang tengah digelutinya. Seperti biasa akan hadir Kiprah Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Baik pendengar, kebersamaan kita untuk Lintas Palembang sore hari ini Senin 7 Februari 2022. Seperti biasa akan hadir dengan informasi juga tips kiat-kiat mengenai profil yang hadir di malam hari ini, berbagi manfaat kepada kita semua, pengalaman yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya walaupun kita bergerak pada sektor yang berbeda. Baik pendengar, kebersamaan kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Kita akan bincang-bincang dengan satu pengobatan tradisional yang sudah lama sekali usianya. Dari zaman, bisa dibilang ini salah satu menjadi pengobatan tradisional, bukan tradisional ya. Kalau tradisional itu model-model ini nih apa namanya, yang menggunakan tanduk. Tapi ini adalah juga bagian dari pengobatan-pengobatan tersebut. Dan ini tentunya kita sebagai umat muslim sangat mengetahuinya. Dan juga hal-hal lainnya yang tentunya bermanfaat dari sini. Kalau yang saya sebut tadi itu apa ya? Saya lupa namanya ya. Yang bekam. Beda sekali yang jelas dengan bekam. Baik pendengar, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bapak Abdullah Zikri di studio Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita lanjut kembali bersama kita di kesempatan malam hari ini bersama narasumber ada Bapak Abdullah Zikri. Kalau tadi itu masuk ke ranah yang lain, tapi kalau ini lebih ke seperti apa nanti kita tanyakan. Praktisi ruqyah syariah ya. Di mana malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat ruqyah syariah ini yang tentunya berlangsung secara Islam. Nah ini dia, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Abdullah. Ya, kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak RRI Pro 1 yang telah sempat mengundang kami pada malam hari ini atau kesempatan pada hari ini.
Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini Pak Abdul? Saya panggilnya Pak Abdul atau Pak Zikri nih? Kita panggil dengan sebutan, teman-teman biasa manggil dengan sebutan Zikri, Pak maka Zikri, ya, ya. Pak Zikri, praktisi ruqyah syariah. Nah, seperti syariah. syariah, Ya. seperti itu. Nah, ini mempunyai manfaat-manfaat, dan kalau boleh kita ketahui dulu sebagai awal langkah sebelum kita berlanjut. Nah, ini Pak Zikri mungkin bisa memperkenalkan secara langsung Pak Zikri siapa, bergerak di bidang apa. Ini Pak Zikri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ungkapkan dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, bentuk rasa sudah separuh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terhadap nikmat yang telah Allah berikan, kita syukuri nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan Allah tambah sebagaimana janjinya di dalam Al-Qur'an. Surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan nikmat Allah yang telah Allah berikan, maka nikmat tersebut akan Allah tambah, la'azidannakum. Tetapi apabila kita kufur akan nikmat Allah, ingkar terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, mengancam, bahkan ancaman bagi kita, inna adzabil syadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebagai motivasi kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki, dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat yang senantiasa mengerjakan ketaatan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Timbul pertanyaan untuk kita semua selaku insan, selaku manusia yang mengimani bahwasanya Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita, bahwasanya kita ada cinta kepada Rasulullah SAW. Sudah berapa ratus kali per hari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan sudah berapa ribukah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita yang dinukil oleh Ibnu Hajar Asqalani, apabila kita bersalawat kepada Rasulullah SAW 300 kali, maka semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita istiqomah bersalawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali per hari, maka kita akan dihindarkan dari siksa api neraka. Semoga dengan fadilah ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani membuat motivasi kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai wujud bentuk cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Baik, sebelum panjang lebar tadi untuk mengawali pembahasan tentang ruqyah syariah, di sini kami akan menyampaikan makna umum ruqyah syariah, secara khususnya makna ruqyah syariah. Kita akan mengambil pendapat yang sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir,
kemudian Ibnu Manzur, Dr. Andes Yusuf Al-Qardawi, dan diantaranya juga ada Syekh Al-Albani yang menyampaikan atau membahas tentang ruqyah. Berkenaan dengan ruqyah syariah, ya. Ruqyah artinya al-auzah atau at-ta'widz, yaitu doa atau bacaan pelindungan. Pengertian ruqyah dalam istilah tidak berbeda jauh dengan makna dalam bahasa. Sebagaimana disampaikan Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Gharib al-Hadis, berkata sebagaimana dinukil Ibnu Manzur, ruqyah adalah bacaan perlindungan yang dibacakan pada orang yang sakit seperti demam, kesurupan, dan penyakit lainnya. Sedangkan Syekh Albani mengatakan bahwa ruqyah adalah bacaan yang dibacakan untuk meminta kesembuhan yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Dari Dr. Andes Yusuf Al-Qardawi mendefinisikan ruqyah dengan definisi yang tidak jauh berbeda. Beliau mengatakan ar-ruqa merupakan jamak plural dari ruqyah, yaitu doa perlindungan yang dibacakan kepada orang yang sakit seperti demam, kesurupan, digigit ular, atau disengat kalajengking dan sebagainya. Sebagaimana pula dibacakan pada orang sakit yang disebut dengan ain. Juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ruqyah bisa jadi mantra atau jampi-jampi. Hanya saja jika pengobatan menggunakan ayat Al-Quran yang syar'i atau disebut dengan mantra, maka terkesan sama dengan kalimat-kalimat yang diucapkan para dukun dan paranormal ketika mengobati pasiennya. Ruqyah menurut definisi secara umum, secara etimologi meliputi mantra atau jampi-jampi, baik yang syar'i maupun yang syirik. Oleh sebab itu, ketika dukun menamakan pengobatan dengan ruqyah bisa dibenarkan, karena ruqyah secara bahasa artinya mantra. Di kalangan masyarakat ruqyah ada dua macam, di antaranya yang pertama ruqyah syariah atau yang disyariatkan. Ruqyah syariah adalah bacaan perlindungan yang dibacakan pada orang yang sakit seperti demam, panas, disengat binatang, kesurupan, dan penyakit lainnya. Dengan terapi syar'i, dengan cara membacakan ayat Al-Quran dan doa-doa pelindung yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW, ayat dan doa tersebut mengandung permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah atau mengangkat penyakit. Doa atau bacaan disertai dengan tiupan kepada orang yang diruqyah. Untuk diketahui dalam syariat, mantra tidak termasuk dalam kategori ruqyah yang diperbolehkan. Disebabkan yang pertama, ruqyah syariah bukan sembarang perkataan atau ucapan yang boleh diambil dari manapun, melainkan menggunakan ayat Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah SAW, dan dari doa sendiri yang bisa dipahami baik itu praktisi peruqyahnya maupun yang diruqyah, baik marki maupun rokinya. Yang kedua, ruqyah syariah tidak dapat dikatakan sebagai ucapan yang memiliki keutamaan gaib, sebab ruqyah syariah ialah bacaan ayat Al-Quran yang akan memberi pengaruh hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena peruqyahnya, bukan karena bacaannya. Yang ketiga, ruqyah syariah tidak menganjurkan untuk yakin dengan peruqyah kalau peruqyah bisa menyembuhkan dan meyakini bacaan mujarab atau sakit-sakit datang dari Allah, dan sakit itu datangnya dari Allah, kesembuhan hak Allah, maka mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kesembuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah yang benar syar'i jauh dari praktik perdukunan atau paranormal. Ruqyah syariah tidak ada niat, tujuan atau unsur sedikit pun untuk mencelakakan orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani, menyatakan dalam pengobatan cara Nabi tidak diragukan kemampuan penyembuhannya karena datang dari wahyu. Disebutkan dalam Al-Quran surah
Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Di mana artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar, penyembuh atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Mungkin untuk perkenalan atau pembukaan mukadimah awal ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada. Oke, baik pendengar, ini ternyata untuk rangkaiannya cukup panjang. Oke, jadi obrolan kita malam hari ini pendengar, kita mengangkat mengenai manfaat ruqyah syariah dalam Islam. Nah, jadi kalau boleh saya tanya, ini untuk Pak Abdullah Zikri sendiri, ini sudah berapa lama untuk melakukan praktisi ruqyah? Tadi juga manfaat-manfaatnya tadi mungkin secara detail belum kita sebutkan ya. Iya. Ya, berkenaan dengan manfaat-manfaat ruqyah ini sangat banyak sekali, terutama di kalangan-kalangan masyarakat yang membutuhkan kesembuhan dari sakitnya yang sudah lama sakit tapi tidak kunjung sembuh. Dengan adanya ruqyah syariah ini, sebagaimana tadi di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 Allah menyampaikan ini salah satu manfaat ruqyah syariah bagi umat Islam ya. Bahkan ini juga bisa untuk yang non-muslim, tapi dengan syarat dan ketentuan bagaimana cara kita melakukan ruqyah syariah kepada non-muslim. Sebagaimana di dalam Al-Quran sebelumnya kita sudah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan terdapat di dalam Al-Quran itu sebuah penyembuh, syifa, rahmat bagi setiap muslim. Maka di sini ruqyah syariah, metode ruqyah syariah dengan menggunakan Al-Quran adalah salah satu solusi bagaimana caranya kita menjemput kesembuhan melalui Al-Quran. Itu biasanya kalau yang datang sendiri itu untuk ke Pak Abdullah Zikri sendiri, apakah hanya dari kota Palembang saja atau menyeluruh ini kebanyakan ini Pak Zikri? Ya, kalau untuk sekarang karena Zikri baru belajarnya ini sekitar 2018 sebelumnya ya. Oke. Jadi belum terlalu banyak pengalaman, bahkan saya masih dikatakan sangat al-fakir di bidang ini, tetapi kita sudah ada sedikit pengalaman dari 2018 dari guru-guru kita sebelumnya mengenai pengobatan ruqyah syariah ini. Oke, jadi yang bisa untuk meruqyah sendiri sebenarnya bukan Bang Zikri sendiri ya, tapi memang ada beberapa juga ya Bang Zikri ya. Ya, untuk di Palembang khususnya itu banyak praktisi ruqyah syariah, kemudian ada apa istilahnya lembaga-lembaga ruqyah syariah cukup banyak di Palembang ini. Kalau Bang Zikri dari tahun 2018, bisa dikatakan ini kan 2018, 19, 2000 hampir memasuki tahun keempat ya Bang Zikri ya. Insya Allah. Nah, jadi tadi ada yang sedikit tertarik karena ruqyah pun ternyata bukan hanya berhubungan dengan hal-hal gaib seperti jin dan makhluk lainnya ini, tapi ular juga itu ya. Ya, disampaikan tadi bahwasanya ya sebelum kita salah satu ruqyah ini adalah doa memintakan kesembuhan. Itu sifatnya bukan hanya berkenaan dengan kesurupan saja atau bukan berkenaan dengan gangguan jin saja, tetapi di sini medis juga kita bisa bantu mendoakan dengan metode Al-Quran. Oke, jadi kalau boleh tahu juga untuk sejarahnya sendiri ini sebenarnya teknik ruqyah ini sudah berapa lama usianya? Apakah hampir sama dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan dengan pengobatan-pengobatan lain, tapi karena ini lebih ke hal yang goib ya Bang ya? Iya, lebihnya kayak gitu ya. Itu sudah berapa lama kira-kira Bang? Untuk pengobatan ruqyah ini sebenarnya pengobatan yang sangat tua, Sangat tua. sudah ada sejak zaman jahiliyah terdahulu. Tapi di awal-awal Islam ruqyah ini sempat dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tamaim wa tilawa wa tiwala syirkun. Ya. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi atau mantra
jimat yang dikalungkan, watamaim, pelet, sihir pelet, syirkun, pelakunya ialah syirik. Awal-awalnya itu tidak diperbolehkan, namun pengobatan ini sudah ada di zaman Rasulullah. Kemudian berkembangnya Islam, di antara sahabat ini ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, di antaranya sahabat Auf ibni Malik Syaja'i. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami dahulu senantiasa melakukan ruqyah. Terus bagaimana dengan ruqyah yang kami lakukan?" Nah, disinilah bolehnya ruqyah syariah. Dengan ada pertanyaan yang di antara sahabat-sahabat ini, keluarlah kaidah dari Rasulullah SAW. Padahal sudah jelas bahwasanya awalnya tadi innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi ya, atau mantra itu syirik, kata Allah, pelakunya ialah syirik. Tetapi bijaknya Rasulullah di sini menyampaikan, ketika sahabat Auf ini menghadap kepada Rasulullah dan menanyakan bagaimana ruqyah yang kami lakukan, apa kata Rasulullah? Di dalam mafhum hadisnya Rasulullah menyampaikan, "A'ridu alayya ruqakum." Perlihatkan kepada saya ruqyah kalian. Kemudian dilanjutkan dalam mafhum hadisnya, "La ba'sa biruqa malam takun fihi syirkun." Tidak masalah dengan ruqyah, tidak apa-apa dengan ruqyah asal di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Sehingga kaidah inilah yang dipakai di antara ruqyah sekarang ini untuk bolehnya ruqyah. Maka ada kategori disebut dengan ruqyah syariah. Oke. Itu adakah membedakan dengan ruqyah lainnya ini? Ini Pak Zikri. Ya, untuk ruqyah syariah ini tentu sangat berbeda dengan ruqyah-ruqyah yang lain. Ya. Karena kenapa kita menyesuaikan dengan ketentuan syariat kita. Karena ada yang syar'i, ada yang syirik. Jadi kita di sini membahas tentang ruqyah syariah. Di antara ruqyah syariah itu, pertama bacaannya itu mutlak dari Al-Quran dan asma-asma Allah yang diucapkan dengan secara benar. Kemudian doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian bisa juga ruqyah ini dengan bahasa sendiri, tetapi yang bisa dipahami oleh peruqyah maupun yang diruqyah. Kalau kita pakai misalnya bahasa seperti saya, misalnya orang Semendo, bahasa Semendo, kemudian ngurqyah orang Palembang dengan bahasa Semendo, itu termasuk tidak disyariatkan, tidak boleh, karena takutnya di situ ada kebatilan, di situ ada fitnah, karena yang mendengar itu tidak paham terhadap apa yang kita baca. Maka perlu di sini yang terakhir adalah ruqyah syariah itu tuh transparan, tidak ada bisik-bisik atau kumat kamit enggak jelas apa yang dibaca kayak gitu. Maka dalam pembacaan ruqyah syariah itu harus transparan. Jadi jelas apa yang dibaca dan jelas yang didengarkan oleh yang diruqyah. Oke, jadi sebenarnya untuk perbedaannya sendiri sudah sangat tampak jelas ya, ya. Pak Zikri ya. Nah Pak Zikri, kalau boleh saya tahu, ini biasanya mereka yang datang ini mungkin ada beberapa yang melihat hanya sekedar gangguan kah, ataukah mungkin manfaat lainnya untuk kesehatan ataupun hal-hal lain agar pikirannya terbuka, atau memang hanya sekedar ya tadi kita kesurupan atau hanya mengusir jin seperti itu, Pak? Fokusnya ya sering diintik ruqyah syariah ini dengan orang-orang yang berkenaan dengan jin, gangguan jin, kesurupan dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran ini juga bisa dipakai dalam bentuk terapi. Kalau ruqyah syariah itu dilakukan ada pasien dan ada peruqyahnya, itu baru disebutkan ruqyah. Nah, tetapi kalau untuk penggunaan Al-Quran secara sendiri, misalnya mendengarkan murotal, misalnya surah Al-Baqarah, Al-Imran, nah itu disebut dengan terapi. Sudah ada beberapa atau banyak pasien di antara peruqyah yang lainnya dengan metode terapi Al-Quran, bahkan sudah divonis kankernya itu stadium 4
itu bisa sembuh izin Allah Subhanahu wa taala melalui terapi Al-Qur'an atau bisa juga melalui ruqyah. Mhm. Dan biasanya kalau itu berapa lama kah? Apakah memang ada syarat-syarat khusus seperti satu kali kunjungan atau memang ada beberapa kasus-kasus yang memang harus berapa kali kedatangan seperti itu? Ya, untuk kesembuhan setiap pasien itu tergantung keluhan pasien-pasien masing-masing. Ada yang perlu untuk ada yang cukup satu kali ruqyah sembuh, kemudian ada yang butuh untuk penanganan sampai 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali lebih penanganan, ya. Kami juga selaku peruqyah akan mengusahakan ikhtiar semampunya, semampu dan sebisa apa yang kami ketahui mengenai ruqyah, maka kami akan lakukan penanganan sesuai dengan kemampuan setiap ruqyah masing-masing. Oke, ini yang juga cukup membedakan ya Pak Zikri ya, tidak ada syarat-syarat seperti yang ruqyah-ruqyah lain untuk ruqyah syariah ini ya. Atau adakah juga syarat-syarat lainnya? Kalau untuk syarat-syarat, saya rasa dengan Al-Qur'an ini tidak perlu, yang penting itu ya salah satunya itu Mhm, muslim, ya. mhm, Karena ini kan, eee, rahmatan lil mukminin, mhm. ditujukan kepada untuk orang-orang Islam. Bukan berarti non muslim, tidak bisa, diruqyah, bisa, tetapi ada, ketentuan yang harus diikuti oleh Dituruti peruqyah, ya. ya. Oke, baik Pak Zikri, kita sudah di ujung kebersamaan ini Pak Zikri. Mungkin apa yang kita sampaikan mengenai manfaat ruqyah syariah ini dalam Islam dan juga Pak Abdullah Zikri sendiri seorang praktisi ruqyah Alhamdulillah. syariah, kita harapkan ini semakin berkembang, juga semakin banyak yang mengenal dan juga bisa tidak salah tempat lagi mungkin pada saat akan melaksanakan ruqyah ini ya, Insyaallah. Pak Zikri ya. Nah, sebagai penutup mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita malam hari ini, Pak Zikri, silakan. Ya, yang bisa kami sampaikan kepada setiap yang sedang mengalami sakit, ya, berkenaan baik itu gangguan non medis maupun medis, ya. Kami hanya menyampaikan sebagai motivasi kepada setiap yang sakit, Mhm. sebagaimana di dalam mafhum hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala hazanin wala saqamin wala hazanin hatta hammi wa hammuhu illa kuffira bihi syai'a eee, syai'ati." Di mana artinya tidaklah seorang muslim ditimpa rasa sakit, kelelahan, sakit, eee, kesedihan, kegalauan yang menderah mereka, melainkan dosa-dosanya akan dihapuskan dengan itu semua. Jadi ada kalahnya, dosa-dosa kita ini tidak bisa diampuni dengan sholat kita mungkin, tidak bisa diampuni dengan zikir kita, tidak bisa diampuni dengan puasa kita, sedekah kita, atau ibadah-ibadah sunnah kita yang lain, tetapi Allah ampuni melalui sakit yang kita rasakan. Dengan syarat kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu menurut kita buruk, tetapi ternyata Allah menyukai hal demikian terjadi pada diri kita. Contoh, ketika kita sehat diberikan, padahal nikmat sehat itu juga ujian. Ketika kita diuji dengan nikmat berlimpah-limpah, nikmat kesehatan yang tanpa sakitnya, kita kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memanggil kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diuji melalui sakit. Nah, dengan sakit itu kita tanpa kita sadari sudah bahkan puluhan kali menyebutkan, "Ya Allah, saya sakit, ya Allah. Ya Allah, kepala saya sakit," misalnya. "Ya Allah." Sudah berapa kali kita menyebutkan ya Allah, mengeluh merintih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sakit yang kita hadapi dan Allah menghendaki itu. Mungkin
itu saja sebagai motivasi, janganlah dianggap sakit itu suatu kekurangan, tetapi secara syariatnya ya eh, juga baik untuk kita, karena dengan sakit, sedih, kegalauan yang kita rasakan, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dengan semua itu. Izin Allah, insya Allah. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini Pak Abdullah Zikri sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Mungkin ini nanti bisa kita lanjutkan obrolannya kapan-kapan untuk lebih dalam lagi mengenai ruqyah ini Pak Zikri ya. Siap, Bang Haris. Baik, titip salam untuk semuanya. Insya Allah sehat-sehat semua ya, dan bisa berlangsung dengan lancar apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini ya Pak Zikri ya. Dan juga untuk Anda pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita. Sekaligus menutup Lintas Palembang sore hari ini, Senin 7 Februari 2022. Dan masih bersama saya Haris Ansor, juga rekan-rekan yang bertugas. Ada Bang Abbas Surya, juga ada Bang Iwan, dan Bang Agus akan tetap menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih untuk Lintas Palembang Malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Di saat malam menyapa, Lintas Palembang Malam. kami hadir di Lintas Palembang Malam. Terima kasih pendengar, masih bersama Anda Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. Kita berlanjut untuk Lintas Palembang Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, sebagai pembuka, setiap Senin malam, rekan saya Alen Delon yang sudah bersiap-siap akan menemani Anda dalam Sanggar Sastra. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Sebuah karya puisi merupakan ungkapan jiwa dan perasaan penulisnya. Sesaat lagi kami ketengahkan melalui Sanggar Sastra hanya di Pro 1 RRI Palembang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan sahabat pecinta sastra dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini Alen Delon bisa menemani waktu istirahat sahabat pecinta sastra. Tentunya dengan rangkaian-rangkaian puisi yang akan kami persembahkan di ruang siara pada malam hari ini. Di edisi Senin 7 Februari 2022, semoga di awal bulan sahabat sastra masih bersemangat ya, tentunya harus semangat terus dong. Dan tetap menjaga kesehatan ya, prokesnya harus tetap diperhatikan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan lebih rajin lagi untuk mencuci tangan. Sahabat pecinta sastra, Sanggara Sastra Persinggahan karya tunas-tunas muda pecinta sastra. Dan sebagai pengasuh dan sebagai pendiri Sangga Sastra yaitu almarhum Buya Dr. Andes Haji Zainal Abidin Hanif, dan sebagai pengasuh acara Sangga Sastra pada saat ini yaitu deklamator Kak Muhammad Bayu Ramadan beserta deklamator-deklamatris Sanggar Sastra RRI Palembang. Sahabat pecinta sastra, kurang lebih 30 menit ke depan kami akan mempersembahkan rangkaian puisi untuk semua sahabat pecinta sastra. Jadi sahabat sastra yang ingin bergabung kami nantikan di 0711 369977 atau sahabat sastra bisa mengirimkan karya puisinya melalui tulisan atau mungkin melalui voice note ya di nomor WA Pro 1 di 0821 79279090. Nanti kiriman puisi sahabat pecinta sastra akan kami bacakan. Kalau itu berupa voice note akan kami putarkan untuk semua sahabat pecinta sastra. Alhamdulillah hari ini nampaknya sudah banyak ya yang bergabung bersama kami melalui link Zoom Pro 1. Banyak juga ya. Ini deklamator-deklamatris senior yang selalu mengikuti acara Sangga Sastra meskipun padat sekali jadwalnya. Nih nampaknya telepon kita berdering terus ya. Sabar ya sahabat pecinta sastra, akan kami sapa, akan kami terima teleponnya. Tapi kami sapa-sapa dulu nih untuk semua sahabat pecinta sastra yang ingin bergabung. Sahabat pecinta sastra, ya pada malam hari ini kami akan memutarkan puisi. Ini puisi dari kiriman dari deklamator ZA Narasinga, yaitu puisi dari almarhumah Dr. Emi Deseri ya, Bunda Emi. Bunda Emi, puisinya berjudul Kekuatan Doa Ibu-Ibu Indonesia. Memang waktu itu sudah kita putarkan, tapi kali ini akan kita putarkan kembali karena informasinya katanya ada anak-anak Bunda Emi katanya yang ingin bergabung bersama kami. Nanti kita aja ngobrol-ngobrol dulu ya sama anak dari Bunda Emi ini. Tapi belum terhubung bersama kami. Sembari menantikan partisipasi dari deklamator-deklamatrice dan juga semua sahabat pecinta sastra yang ingin bergabung, kita masih banyak sekali waktu untuk sahabat sastra yang ingin bergabung bersama kami. Sebagai puisi pembuka, kami langsung saja ya putarkan puisi dari Bunda Emi Deseri. Puisinya berjudul Kekuatan Doa Ibu-Ibu Indonesia. Sahabat pecinta sastra dari ruang siar kami ucapkan selamat mendengarkan. Hari ini saya akan membacakan sebuah puisi yang saya tulis, judulnya Kekuatan Doa Ibu-Ibu Indonesia. Mohon izin Buya. Ya, Daturi, Emi. Ya. Hari ini lidahku keluh melihat medis dan non-medis terus berjuang di auditorium penanganan COVID-19. Meskipun sinar matanya mengandung makna lewat baju ADP dan masker kerjanya. Berkali-kali menyampaikan pesan moral kesehatan di balik kaca-kaca yang diam. Lewat sinar mata yang kelelahan, kegalauan, kehausan, dan kecemasan, sekaligus
kerinduan pada hatimu yang ketakutan, yang seharusnya kau genggam dalam ketenangan, dalam dekapan putra-putrimu. Subhanallah, medis dan non-medis, kau tak lagi punya waktu berbincang, tegar mengedepankan kemanusiaan, profesional, hormat, empati dan tanggap pada pasien-pasienmu yang terpapar. Kau masih saja menyampaikan pesan moral, berdiri menatap ketidakpastian, sementara di luar auditoriummu, sengketa medis ketus, tidak sopan, bahkan binasa seolah kesia-siaan. Hebatnya nyalimu, berada di gugus depan, meskipun kehausan, kelaparan, kepanasan di ruang isolasi COVID-19, yang semua orang hilang nyali mendengar namanya corona. Setiap waktu beradang dan hilang. Wahai manusia, lihatlah. Jangan kau permainkan insan kesehatan jika tujuannya hanya mendapatkan pencitraan. Bangunlah kedekatan emosional. Bukan beri tunjangan atau penghargaan, uang. Wahai, mereka minta setitik rasa kasih sayang, setitik penghormatan. Bila mereka gugur, janganlah ada stigma penolakan. Mereka pahlawan kita terdepan. Garda terdepan yang telah satu persatu berguguran. Wahai manusia, ironis, miris negeriku, keadilan mudah dicampakkan, kemanusiaan diabaikan. Tak sanggupkah kita menurunkan ego perpecahan saat ini? Menormalkan harga ADP yang tingginya melambung. Tak terkendali. Sebagian lagi sibuk membagikan sembako dengan kantong berlukiskan nama. Penyumbang mencari citra dan citra. Di manakah ketulusanmu manusia? Lihat tetanggamu siap menerkam kita, memporak-porandakan tatanan Indonesia Raya. Mari bergandeng tangan, menyapu corona yang Allah kirimkan di bulan Ramadan untuk membasuh isi bumi yang selama ini meradang. Atas kemunafikan dan kezoliman. Orang-orang pintar yang selalu cuci tangan, di mana keadilan mudah kau campakkan. Di mana angka kematian kau permainkan. Di mana kebodohan kau pertontonkan. Di mana nilai moral kau singkirkan. Bahkan saling berlomba, saling mencakar dan mencengkeram. Wahai manusia yang namanya penguasa, lihatlah, ibu-ibu negeri ini menangis, menyaksikan pola tingkahmu yang memuakkan. Indonesia sedang berduka. Indonesia Raya sedang berduka. Indonesia di mana-mana menjadi zona merah. Marilah kita bangun bersama. Bangun arti manusia. Bangkitkan adat ketimuran Indonesia yang sudah kita lupa. Mari Ibu Nusantara berdoa. Mari kita bantu para medis dan non-medis kita, para manusia yang manusia. Meluruskan kembali cita-cita perjuangan bangsa yang mulia.
dengan kekuatan doa-doa Ibu Indonesia. Semekar bunga di tangkai hijau, mekarlah harumi persada Bunda. Baik, sahabat pecinta sastra, tadi puisi dari Bunda Emi. Aduh, jadi kangen deh saya sama Bunda Emi. Baik, kita langsung sapa dulu ya yang sudah bergabung di link Zoom Pro 1 pada malam hari ini. Mohon boleh minta videonya dinampakkan karena saya nggak bisa lihat ini wajah-wajah yang bergabung bersama saya di link Zoom pada malam hari ini. Karena kita siaran ini live di YouTube ya, live di YouTube Pro 1. Kalau videonya tidak dihidupkan, nanti nggak nampak nih wajah-wajah cantik, wajah-wajah cantik deklamatrice atau mungkin ada deklamator yang bergabung. Bisa videonya dihidupkan dulu. Kalau nggak salah tadi. Ya, tadi ada siapa ya? Deklamatrice Tante Eli Guntari ya. Ada Kak Sarah, terus juga ada apa tadi? Tante Ella. Dan ada adik kita nih Siti Nurdiani Ani. Tadi katanya sudah bergabung bersama kami di link Zoom Pro 1. Apakah sudah ada yang bisa ngobrol nih sama saya? Apakah Tante Ella dulu? Tante Eli Guntari dan juga ada Kak Sarah. Oh ya, ini kalau nggak salah tadi ada mana tadi ya? Ya, Assalamualaikum Ailan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarah, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Saya mengharu biru dengar suara Emi Deseri, guru saya. Iya, buat kangen jadi Kak ya. Kak Sarah, kan malam ini ada juga nih putri dari almarhumah Bunda Emi. Ada aku manggilnya apa ya? Kak Ella juga kali ya. Kak Ella, apakah sudah bisa? Oh ya, Kak Ella, halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak, videonya bisa dihidupkan? Oh ya, nih Kak Ella nih. Salam kenal ya Kak ya. Kenal. Kebetulan ada adik mama juga join itu, Tante Eli itu adik mama. Oh, Tante Eli. Ya. Halo Tante Sarah. Ella, apa kabar Ella? Terima kasih. Aduh, wah, jadi haru biru. Saga sastra ini bisa menyatukan kembali silaturahmi yang ya bisa berkomunikasi kembali ya dengan deklamator-deklamatrice dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan pada malam hari ini karena spesial kita ada putri dari almarhumah Bunda Emi dan juga tadi ada Kak Sarah. Kak Sarah, kira-kira malam ini Kak Sarah mau bacain puisi apa nih? Seperti biasa saya akan baca puisi Buya. Sedikit mengharu biru karena di YouTube itu ada Buya. Jadi ada dua orang yang disayang yang sudah pergi. Betul. Saya menganggap mereka tidak pergi ya, mereka hanya nyebrang gitu ya. Saat ini mereka lagi bercanda dengan malaikat menunggu kita. Ya itu. Kehadirannya tuh tetap terasa ada di sini. Saya tetap di studio ini. Mereka ada. Betul sekali. Langsung saja Kak Sarah, puisinya judulnya apa nih Kak? Ya, saya spesialis bacain puisi Buya. Judulnya Kak? Karena ini sudah bulan Rajab ya. Sudah ada aura Ramadan, saya membacakan puisi Buya, marhaban ya Ramadan. Baik. Sahabat pecinta sastra dari ruang siar kami ucapkan selamat mendengarkan. Buya Zainal Abidin Hanif. Marhaban ya Ramadan. Sepertinya baru saja kemari kami bergelut denganmu sambil bermandi mawar harummu. Jangan kau hentikan rekaman itu. Akulah
yang tenggelam dalam mandimu, sejuk dalam dekapanmu, manis dalam ranum. Tahun ini insya Allah kau datang lagi. Berjubah putih, bersal hijau. Sambutlah tangan kami yang menggapai. Dan ku reguk dalam kehausan dan lapar cintaku padamu. Ya Rabbi, Allah sembahanku, akulah hambamu yang doif. Secuil harap bagi sinarmu yang agung. Aku menangis dalam tarawehku, dalam witirku, dalam daras Qur'anmu di malam Ramadan, dalam iktikafku di pangkuan sutramu putih. Allah, Allah, terimalah. Aku ingin masuk pintu maghfirah. Terima kasih, Ale. Sama Kak Sarah, mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan ya Kak ya. Bisa dengan khusyuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Kak Sarah jangan diputus dulu ya, karena siaran kita masih berlangsung ini Kak. Siap. Siaran Sastra hari ini kita live di YouTube ya, dan seperti biasa Om ZA Narasinga selalu memonitor siaran Sanggar Sastra. Terima kasih Om ZA Narasinga. Biasanya juga kalau ada Om ZA Narasinga ada juga Om Jaksen ini yang selalu aktif di YouTube. Jadi untuk sahabat sastra mungkin yang tidak bisa mendengarkan siaran RRI secara langsung nanti bisa nonton di YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Baik Kak Ella, masih terhubungkah bersama saya Kak Ella? Wah luar biasa banget Tante Sarah. Saya sampai merinding, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa ya Kak Ella ya. Masya Allah. Jadi kado luar biasa untuk Buya, untuk Mama. Betul. Saya anaknya Emi Deseri juga. Masya Allah. Kita semua satu keluarga Kak. Satu keluarga. Jadi udah kayak anak sendiri ya Kak ya. Masya Allah. Kak Ella malam ini mau baca puisi juga nggak Kak? Ella diminta untuk baca puisi sama Om Z. Ya, harus Kak. Ella memang buat puisi sendiri. Jadi pada saat hari Jumat yang lalu ada teman-teman rekan-rekan Mama yang menginisiasi baca puisi mengenang Emi Deseri, dan itu diadakan di Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah dihadiri oleh Tante Fitri juga, dan di situ Ella membacakan puisi buatan Ella sendiri. Mungkin ya luar biasa banget rasanya. Sudah mendekati 40 hari, insya Allah hari Minggu ini sudah 40 hari Mama berpulang ke rahmatullah, dan ini adalah merupakan kado luar biasa untuk Mama dari sahabat-sahabat dari Sanggar Sastra. Jadi Ella coba nanti Ella bacakan puisi karya Ella sendiri. Judulnya apa Kak? Malaikatku. Malaikatku. Jadi ini puisinya spesial khusus untuk Bunda Emi ya Kak ya? Iya. Baik, kalau kita sahabat pecinta sastra dari ruang siar kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malaikatku. Kau buku diariku, Ibu. Laksana halaman buku, tempat aku mengadu. Pada luas lembar kertasmu, segunduk tanah tak lagi basah, termakan waktu tak lagi merah, tak jua hilang aroma darah. Sepanjang singgahku berziarah, pusara nisan dan kembang kenanga menjadi bayang langkah kemana. Lekat pesan berkias kata dalam sajak-sajak cinta. Waktu bergulir menyusutkan usia dari jiwa, seolah mengundang keabadian menjemputmu dari fana dunia. Suratan Tuhan telah mengutuskan pertandanya pada guratan garis takdir. Bersama rapuh ragamu yang kian renta, hingga waktu helah nafasmu berakhir. Malaikatku, ketiadaanmu adalah gerhana paling gulita dalam hidupku. Manakala langit harapku meminta sandaran dari keikhlasan kasihmu yang bijaksana. Namun apalah daya, semua berubah dan berganti menjadi riak bandang di sudut mataku. Kehilanganmu bak memutus seluruh asa dan cinta. Ibuku, 40 hari sudah kulalui hidup tanpamu. Namun percayalah, hingga saat ini amanah yang kau rejamkan di jantungku tak pernah sirna sedikit pun. Rangkai tuah kalimatmu terus rekat tersemat menjadi azimat, menjadi perisai pusaka penampik ribuan hujat bara angkara. Mama, lihatlah, tersenyumlah. Aku masih berdiri tegak, meski 1000 sembilu menyayatku. Aku tak akan menyerah, walau aku harus bersimbah darah. Sebagaimana kau ajarkan aku arti sujud di atas hamparan sajadah. Tak akan lelah kudayung biduk, tak akan lelah kudayung biduk harapan, penuh dengan putik-putik doa, agar terus benderang langit pusaramu, berkilau cahaya tanpa gerhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ada Papa juga ikut bergabung. Selamat malam, Papa. Luar biasa hari ini kumpul, Mbak Ellen. Iya, Kak. Aduh, saya jadi ya begitulah ya sahabat pecinta sastra ya. Kalau puisi dituliskan dari hati, dibacakan juga dari pakai hati. Jadi kita yang dengarnya juga kebawa arus, mengharu biru. Jadi apa ya? Apa yang dirasakan penulis
terasa juga jadi di kita. Jadi aku Terima kasih Mbak Ellen, semoga jadi kado untuk Mama, semoga menjadi doa untuk Mama yang menyaksikan juga. Terima kasih. Saya juga memohonkan maaf apabila selama pergaulan ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf atas nama keluarga. siap Kak Ella. Yang jelas silaturahmi kita tidak akan pernah putus. Iya, terima kasih. Karya-karya dari Bunda Emi juga akan selalu kami putarkan untuk semua sahabat pecinta sastra. Makasih banyak. Saya ini terharu ini. Baik, sahabat pecinta sastra, sudah bergabung bersama kita sahabat pecinta sastra dari Lubuk Linggau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa maaf? Dengan Bapak Mas Bro. Bapak? Bapak Mas Bro. Mas Bro. Baik, Bapak Mas Bro dari Lubuk Linggau, Pak ya? Iya, iya. Aduh, luar biasa. Gimana Pak siaran kita di sana, jelas ya Pak? Jelas, tapi berapa bulan ini siarannya hilang berapa bulan. Apa itu? Oh gitu, ya ada sedikit perbaikan aja Pak. Tapi alhamdulillah malam ini jelas ya Pak ya. Aduh, sayang sekali terputus. Bapak bisa hubungi kami kembali atau mungkin ini pulsanya habis atau gimana ya? Oh, terputus saja ya. Baik, kita terima lagi. Assalamualaikum. Pak Mas Bro. Ini Pak Mas Bro nih tadi katanya sudah siap dengan puisinya. Pak Mas Bro, apakah terhubung? Halo? Ya, terputus. Sayang sekali. Bapak Mas Bro nanti bisa hubungi kami kembali ya Pak ya di 0711369977. Kami nantikan partisipasi dari semua sahabat pecinta sastra. Alhamdulillah malam ini siaran Sanggar Sastra banyak yang bergabung. Dan ada juga nih sahabat pecinta sastra ya. Sahabat pecinta sastra tadi ada dari Bapak Mas Bro Lubuk Linggau. Tadi katanya sudah siap dengan puisinya, namun mungkin pengaruh sinyal jadi terputus. Kalaupun tidak bisa terhubung di malam hari ini, bisa ikut bergabung di episode Senin mendatang Pak. Baik sahabat pecinta sastra, kita pun masih ada satu rangkaian puisi lagi. Ini kiriman dari deklamatrice Ani ya? Ya, deklamatrice Siti Nurdiani atau Ani tadi mengirimkan voice note ke WA Pro 1. Tadi katanya dia ingin bergabung di link Zoom Pro 1 tapi terkendala karena sinyal. Jadi dia mengirimkan melalui voice note. Jadi sahabat pecinta sastra kalau mengirimkan karya puisi boleh berupa teks nanti akan dibacakan oleh deklamator-deklamatrice atau mungkin melalui voice note juga nanti akan kita putarkan untuk semua sahabat pecinta sastra. Bisa langsung saja kita putarkan puisi dari deklamatrice Siti Nurdiani untuk semua sahabat pecinta sastra. Sajak tafsir. Goresan tinta. Sapardi Djoko Damono. Siapa gerangan berani menafsirkanku sebagai awan yang menjadi merah ketika senja? Aku batu. Kota boleh mengembara ke langit dan laut. Aku tetap saja di sini. Siapa tahu untuk selamanya. Dan tidak boleh tidur. Meskipun kadang-kadang memahami diri sendiri sebagai telur. Tidak boleh menghardik pohon yang malam-malam mengirimkan karbon. Sungguh, aku batu yang begitu saja di tengah jalan, yang tak tampak sehabis hujan. Siapa pula sampai hati menafsirkanku sebagai langit yang letih menggerakkan awan dan menghirup udara. Jika hari hujan dan matahari berusaha menembus rambut tebalnya. Aku sungai, biar saja. Siapa kau yang berani menafsirkanku sebagai batu? Aku tak boleh letih menuruni bukit. Tak semestinya menanjak mengatasi langit. Seharusnya memadamkan matahari waktu siang. Atau bersembunyi dari bulan. Malam-malam tiba-tiba mengambang di atas butir-butir udara.
yang suka meretas jika kau sedang menundukkan kepala. Aku tidak terlibat dalam makna yang seperti mereka bayangkan. Mereka sendiri bukan bahasa yang tak lain masa lalu. Dan kau juga tak akan mampu membayangkan aku sebagai kapan saja. Aku tidak memerlukan bahasa diam bukan batu. Mengalir bukan sungai. Dicangkul bukan sawah. Terbang bukan burung. Bertahan bukan daun. Aku tidak. Bukan apapun. Sahabat pecinta sastra, tadi sudah kita putarkan ya kiriman puisi dari deklamatrice Siti Nurdiani atau Ani. Dan apakah masih bergabung bersama kami? Ada Tante Eli Guntari tadi sama Om Matias ya. Kalau salah penyebutan nama mohon maaf. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Ada Tante Eli Guntari, ada Om Matias juga. Apakah Tante Eli masih bergabung? Masih, Mbak. Masih, alhamdulillah Tante Eli. Tante Eli malam ini mau baca puisi, Tante? Tidak. Oh, oke, baik. Mungkin Saya di hanya episode ingat aja Senin mendatang ya. Ya, nanti insya Allah ya. Siap. Mungkin malam hari ini kita temu kangen dulu ya Tante ya. Temu kangen, kenalan dulu. Kalau Tante Eli spesialis gambusan. Ya, mudah-mudahan nanti Senin mendatang Tante Eli bisa membacakan salah satu puisi karya dari Bunda Emi ya Tante. Baik, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Sahabat pecinta sastra, apakah masih ada yang ingin bacakan puisi atau mungkin yang bergabung? Tidak ada lagi dan kebetulan juga waktu kita sudah habis. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Kak Sarah, ada Kak Ella, ada juga Tante Eli Guntari, ada Om Matias ya. Dan juga ada deklamatrice Siti Nurdiani. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dan yang selalu memonitor siaran Sanggar Sastra siapa lagi kalau bukan deklamator ZA Narasinga. Dan juga ada deklamator Om Jaksen ya. Om Jaksen memonitor dari Radio Box RRI Pro 1. Terima kasih ya Om Jaksen ya. Dan juga tadi ada Bapak, siapa tadi ya? Mas Bro ya? Mas Bro dari Lubuk Linggau, sahabat pecinta sastra yang tadi sempat terputus, tidak sempat membacakan karya puisinya, mohon maaf, insya Allah bisa bergabung di episode Senin mendatang. Jadi sahabat pecinta sastra yang ingin karya-karya puisinya dibacakan oleh deklamator-deklamatrice Sanggar Sastra bisa kirimkan karyanya ke sekretariatan kami di Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, telepon 0711369977 atau sahabat sastra bisa langsung mengirimkan karyanya melalui teks atau mungkin melalui voice note juga bisa di nomor WA Pro 1 di 0821 7927 9090. Dan sebagai informasi untuk semua sahabat pecinta sastra, ya insya Allah mudah-mudahan di tahun ini Sanggar Sastra bisa menggelar acara ulang tahun Sanggar Sastra ya, tentunya nanti insya Allah di bulan Juni. Kalau di tahun kemarin kita tidak bisa mengadakan acara karena pandemi COVID, mudah-mudahan di tahun ini kami bisa menggelar acara lomba puisi untuk semua sahabat pecinta sastra, tentunya dalam rangka acara ulang tahun Sanggar Sastra. Iya, sahabat pecinta sastra, didiklah mata hati supaya jangan memandang hina pada orang lain walaupun kepada ahli maksiat. Saya Alen Delon beserta deklamator-deklamatrice Sanggar Sastra mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ellen. Terima kasih Mbak Sarah. Ya. Sampai jumpa. Sama-sama Ella. Salam kenal. Terima kasih. Dadah Ella. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.